Yeah, I don't wanna sit still, look pretty. Summer love to your new lover. To rehab that we gotta let go of all of our goals. We both. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tentang beberapa materi sistem informasi manajemen. Ada 4 materi yang akan saya bahas. Jadi kepada teman-teman semua, mohon disimak ya. Semoga materi yang saya bahas bermanfaat untuk kita semua. Bab yang pertama, sistem informasi manajemen. Ada beberapa subpokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, sistem informasi. Yang kedua, alat pengolah dan sistem informasi. Yang ketiga, sistem informasi dan organisasi. Yang keempat, sistem informasi dan manajemen. Yang kelima, sistem informasi manajemen dan subsistem informasi berdasarkan fungsi bisnis. Yang keenam, model-model subsistem informasi manajemen. Kita masuk kepada sistem informasi. Sistem informasi sebagai kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengelola data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Sistem informasi merupakan komponen-komponen saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Selanjutnya, alat pengelola dalam sistem informasi. Sistem informasi yang pertama muncul di dunia adalah sistem informasi ciptaan Tuhan. Pada kehidupan manusia sebelumnya, sudah ada sistem informasi yang berpusat di otak manusia yang dikenal sebagai kognisi. Otak manusia memiliki 2 macam memori, yakni memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Winograd dan Flores dalam bukunya Komputer dan Cognition menyatakan bahwa bekerja itu pada dasarnya adalah melakukan sesuatu berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang memiliki tentang informasi tersebut. Yang pertama ada manual, yang kedua mekanik, yang ketiga elektrik, yang keempat elektronik. Selanjutnya, komponen sistem informasi berbasis komputer. Subsistem merupakan pengelompokan dari beberapa komponen yang paling kecil. Bagaimana mereka mengelompokkan tergantung pada interpretasi mereka. Komponen sistem sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, manusia atau brainware. Yang keempat, prosedur atau prosedur. Yang kelima, basis data atau database. Yang keenam, jaringan komunikasi atau communication network. Salah satu pengelompokan lainnya adalah data, orang-orang, aktivitas, jaringan, dan teknologi. Selanjutnya, sistem informasi dan organisasi. Menurut sudut pandang organisasi, komponen penting lainnya dalam suatu organisasi dapat berupa tempat kerja atau workplace, yang kedua budaya atau kultur, yang ketiga kekayaan atau aset, dan keempat pengaruh di suatu organisasi. Selanjutnya, sistem informasi dan manajemen. Manajemen dipandang sebagai suatu upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dan dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya, informasi yang berkualitas pada intinya harus memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, relevan. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, akurat. Yang keempat, lengkap. Selanjutnya, evolusi sistem informasi.
Kualitas informasi seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya haruslah relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap pada periode-periode selanjutnya bersamaan dengan meningkatkan kemampuan komputer dan kebutuhan para manajer. Selanjutnya, sistem informasi secara organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi bagi manajemen organisasi secara keseluruhan. Sistem informasi eksekutif yang khusus dirancang untuk para eksekutif. Yang pertama, sistem informasi eksekutif. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Dan yang kelima, sistem informasi sumber. Bab yang kedua adalah hardware atau perangkat keras. Di sini terdapat beberapa subpokok, yaitu yang pertama, peralatan input. Yang kedua, Central Processing Unit. Yang ketiga, peralatan output. Yang keempat, peralatan komunikasi. Peralatan input. Peralatan input merupakan alat-alat yang digunakan untuk memasukkan data dalam komputer. Alat-alat ini umumnya baru bisa bekerja kalau ada driver atau hardware dan software yang bentuknya terpisah atau built-in dalam motherboard. Beberapa peralatan input antara lain, yang pertama keyboard. Biasanya digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks ke komputer. Yang kedua, mouse. Merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pointer mouse. Yang ketiga, kamera video. Yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang dapat bergerak juga bersuara. Yang keempat, scanner. Merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk image. Yang kelima, kamera digital. Merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar. Yang keenam, OCR. Peralatan yang digunakan untuk membaca berkode. Yang ketujuh, touchscreen. Dari segi bentuk, touchscreen ini tidak berbeda dengan layar biasa. Yang membedakannya adalah touchscreen dapat menggunakan telunjuk untuk memilih sesuatu yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, Central Processing Unit dan memori. CPU yang selama ini mungkin kita kenal adalah bentuk kotak segi 4. CPU yang sesungguhnya ada di dalam rumah, dan di dalam rumah tersebut tidak hanya ada CPU akan tetapi juga ada komponen-komponen lain seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, expansion slot, dan lain-lain. CPU atau biasanya disebut prosesor merupakan jantungnya sistem komputer, tapi walaupun demikian, prosesor ini tidak akan memberikan manfaat tanpa komponen pendukung lainnya. CPU tidak bisa bekerja dengan sendiri. CPU akan bekerja dengan bantuan komponen pendukung lainnya seperti arithmetic, logical unit, control unit, dan sistem register. Tugas control unit adalah yang pertama, mengatur dan mengendalikan baik alat input maupun alat output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari main memory atau premise stranger. Yang ketiga, mengambil data dari yang akan diproses dari main memory. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan matematika atau logika serta mengawasi bekerja ALU. Yang kelima, menyimpan hasil pemrosesan ke main memory. Memori sebagai tempat penyimpanan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu memori utama dan memori kedua. Memori utama digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi ke komputer atau program. Memori utama juga digunakan untuk menyimpan data yang akan dimanipulasi atau hasil manipulasi. Sistem operasi merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk mengelola atau mengontrol jalan sistem komputer. Memori utama juga digunakan untuk menyimpan gambar yang harus atau sedang ditampilkan di layar. Untuk memenuhi kriteria berbagai kebutuhan yang di atas, struktur RAM
dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, input structure, yang kedua, program structure, yang ketiga, working structure, yang keempat, output structure. Selanjutnya, peralatan output. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan output yang bisa digunakan. Yang pertama, printer, yang kedua, layar monitor, yang ketiga, head mount display, yang keempat, LCD, dan yang selanjutnya adalah peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi itu ada beberapa, yaitu network card, berbagai macam hold, fitur on, dan lain-lain, modem, related gambar. Bab yang ketiga adalah software atau perangkat lunak. Ada beberapa subpokok bahasan. Yang pertama, software, yang kedua, pengelompokan software, yang ketiga, operating system, yang keempat, interpreter dan compiler, yang kelima, perangkat lunak aplikasi atau application software. Kita akan masuk kepada bab pembahasan yang pertama, yaitu software. Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Pembahasan selanjutnya adalah perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer. Operating system berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer. Jenis-jenis program dalam sistem operasi. Yang pertama, bootstrap loader berfungsi untuk membaca bagian utama dari sistem operasi dari penyimpanan kedua atau secondary memory atau tambahan ketika komputer pertama kali dinyalakan. Yang kedua, diagnostic test berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap jalannya komponen-komponen dari sistem komputer seperti pengecekan terhadap RAM dan disk drive. Yang ketiga, operating system executive berfungsi mengendalikan jalannya sistem komputer seperti menjalankan program dan mengirimkan perintah ke hardware atau perangkat keras. Yang keempat, BIOS berfungsi untuk 1. Membaca karakter dari keyboard. Yang kedua, menulis karakter pada layar monitor. Yang ketiga, menulis karakter pada printer. Yang keempat, menentukan apakah printer sedang sibuk atau tidak. Yang kelima, membaca sektor disk pada disk drive tertentu. Yang yang kelima, utility program berfungsi untuk 1. Memformat disk. Yang kedua, menunjukkan isi pada disk. Yang ketiga, mengcopy dari disk ke disk yang lain. Yang keempat, memindahkan isi dari disk ke disk yang lain. Yang kelima, menunjukkan sisa dari disk. Yang keenam, membuat backup hard disk. Yang ketujuh, menyimpan kembali backup ke hard disk. Yang keenam, file maintenance berfungsi untuk memberikan fasilitas terhadap program yang dibuat oleh user atau pemakai komputer untuk membuat, membaca, dan mengisi file. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi diantaranya, yaitu 1. Menjalankan komputer saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang kedua, menjalankan program aplikasi. Yang ketiga, menjalankan program utility. Yang keempat, mengelola file. Yang kelima, menjalankan mode batch. Yang keenam, memberi layanan pencetakan data di layar dan printer serta menyimpan data di file. Sistem operasi multitasking dan multi-user.
Multitasking adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa program komputer yang tersimpan pada memori untuk menjalankan aplikasi tertentu pada saat yang bersamaan. Yang kedua, multi-user adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa user pada saat yang bersamaan untuk menjalankan satu aplikasi tertentu yang tersimpan pada komputer tertentu seperti server atau host. Selanjutnya, interpreter. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemahan bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa mesin, perintah per perintah. Komputer kapiler. Kapiler berfungsi. Bab yang keempat, brandware. Subpokok pembahasan yang pertama, SDM Sistem Informasi, yang kedua, kelompok eksekutif dan staf, yang ketiga, manajer pengolah data, yang keempat, fungsi yang berorientasi kepada pemakai, yang kelima, fungsi yang berorientasi kepada pengendalian internal efisiensi, yang keenam, SDM akuntansi. SDM Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi atau SIM merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian, dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Pemilik suatu sistem informasi. Para pemilik sistem informasi tersebut di atas merupakan sponsor terhadap dikembangnya sistem informasi. Pemakai sistem informasi. Para pemakai sistem merupakan orang-orang yang menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka panjang di dalam sistem informasi. Seperti halnya tingkat menengah manajer eksekutif dalam mensponsori sistem informasi. Manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data bertanggung jawab dalam menjamin bahwa fasilitas komunikasi yang ada siap melayani kebutuhan organisasi untuk transformasi data baik secara internal maupun eksternal. Database administrasi. Database administrator bisa diprogram atau subbagian dari data administrator yang bertanggung jawab dalam memelihara integritas data yang disusun untuk mengontrol data dari kemungkinan terjadinya data yang dipublikasi atau data yang belum dinomilisasi. Manajer keamanan. Manajer keamanan bertanggung jawab dalam melindungi sumber daya organisasi dari berbagai kemungkinan kerusakan. Manajer pendidikan dan pelatihan. Manajer pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kepada organisasi perusahaan. Manajer pengolahan data. Pada saat tertentu, manajer pengolahan data memiliki tanggung jawab dalam menerapkan hardware dan software. Fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Prioritas utamanya adalah melakukan upaya pengembangan yang direncanakan atau dibangun oleh manajemen tingkat atas. Manajer proyek sistem informasi. Manajer proyek akan bertugas menganalisa dan membuat program untuk setiap proyek yang disetujui. Analisis sistem informasi bisnis. Analisis sistem informasi bisnis bertanggung jawab dalam menganalisis problem-problem bisnis. Program aplikasi. Program aplikasi bertanggung jawab untuk membuat program yang sesuai dengan solusi yang diputuskan. Program pemelihara. Programmer pemelihara bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada program aplikasi yang telah operasional. Selanjutnya, pengendalian internal dan efisiensi. Bertanggung jawab mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai macam cara. Yang pertama, manajer operasi.
Manajer operasi bertanggung jawab dalam penggunaan komputer sehari-hari secara efisiensi. Kepala pengendalian produksi. Kepala pengendalian produksi bertanggung jawab terhadap perencanaan input dan output yang berhubungan dengan penyusun prioritas. Kepala operator. Kepala bagian operator bertanggung jawab terhadap pemasukan data ke dalam komputer. Manajer sistem. Manajer sistem bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemelihara sistem operasi software lainnya setingkat sistem. SDM bagian akuntansi. SDM bagian akuntansi dalam suatu perusahaan yang besar meliputi fungsi-fungsi manajerial, keuangan, dan akuntansi biaya. Oke teman-teman, itu adalah materi dari Sistem Informasi Manajemen. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.